warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Widi Nur Aini dari kelas 11 TKJ 1, siswi SMK Negeri 2 Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai network fundamental. Nah, di materi network fundamental banyak materinya nih. Yang pertama, ada jaringan komputer, dan yang kedua ada OSI layer, dan yang ketiga ada protokol dan port, dan yang keempat ada IP dan MAC address, dan yang kelima ada IP public dan IP privat, dan yang keenam ada RFC, dan yang terakhir ada subnetting. Nah, yang saya akan bahas terlebih dahulu mengenai jaringan komputer. Nah, pasti nggak asing sih yang namanya jaringan komputer itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan jaringan komputer itu adalah sistem yang menghubungkan dua perangkat atau lebih yang saling bertukar data dan sumber daya seperti berbagi file, berkomunikasi, dan mengakses internet. Di sini juga saya ada jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network, dan yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network, dan yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network, dan yang keempat ada PAN atau Personal Area Network. Nah, di sini ada OSI layer. OSI layer itu atau Open System Interconnection adalah mode referensi yang mengatur pengguna jaringan komputer dan memungkinkan pertukaran informasi di antara berbagai sistem komunikasi. Nah, di sini juga saya mempunyai OSI layer terdiri dari 7 lapisan nih. Yang pertama tuh ada application, dan yang kedua ada presentation, dan yang ketiga ada session, dan yang keempat ada transport, dan yang kelima ada network, dan yang keenam ada data link, dan yang terakhir ada physical. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai protokol. Protokol itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol, dan yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai TCP. Nah, TCP itu memastikan semua paket data terkirim utuh ke penerima. Jika ada paket yang hilang, TCP akan meminta pengiriman ulang. Namun, koneksi TCP telah terlambat karena proses pengecekan ini cocok untuk transfer file dan data yang memerlukan keutuhan. Lanjut, di sini ada UDP. UDP itu mengirim data dengan prioritas kecepatan, tidak peduli jarak atau paket yang hilang, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti video streaming, konferensi, dan juga gaming. Selanjutnya di sini ada port. Port itu standar yang umum diketahui dan digunakan untuk layanan umum seperti HTTP, HTTPS, dan juga SSH. Nah, yang kedua ada registered atau registered pass. Port yang bisa digunakan untuk aplikasi tertentu, tetapi harus didaftarkan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir ini port bebas yang bisa digunakan tanpa pendaftaran, umumnya untuk aplikasi atau layanan sementara. Lanjut juga di sini ada IP address. Nah, IP address itu yang memiliki panjang 32 bit dan terdiri dari 4 blok atau oktet yang masing-masing berukuran 8 bit. Dan yang ketiga, IP address itu kelas. Nah, kelasnya tuh ada 3. Kelas pertama atau kelas A, oktet pertama sebagai network ID, 3 oktet terakhir sebagai host ID digunakan untuk jaringan besar. Jadi yang jaringan besar tuh kita bisa gunakan kelas A sebagai oktet pertama, dan yang kedua ada kelas B atau 2 oktet pertama sebagai network ID, 2 oktet terakhir sebagai host ID yang digunakan untuk jaringan menengah. Dan yang terakhir itu ada kelas C, 3 oktet pertama sebagai network ID, 1 oktet terakhir sebagai host ID, cocok untuk jaringan kecil. Jadi di situ masing-masing tuh ada fungsinya, jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Lanjut, di sini ada MAC address.
MAC address atau Media Access Control Address adalah alamat fisik yang terdapat di kartu jaringan Ethernet dan bekerja di layer 2OSI. Dan yang kedua, setiap perangkat tuh memiliki MAC address yang unik dengan panjang 48 bit dan terdiri dari 16 digit bilangan heksadesimal. Dan yang terakhir tuh 6 digit pertama MAC address menunjukkan vendor pembuat kartu jaringan sehingga bisa membedakan perangkat dari berbagai produsen seperti Qualcomm, Realtek, Intel, dan lain-lain. Lanjut, di sini juga ada IP publish dan IP privat. IP public adalah alamat IP yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet. Ini adalah alamat yang dapat diakses oleh perangkat lain di luar jaringan lokal. IP privat adalah alamat IP yang digunakan untuk komunikasi dalam jaringan lokal seperti di kantor atau di rumah. Alamat ini tidak dapat diakses langsung dari internet. Nah, di sini ada RFC juga. RFC 4632 mengubah pada pengalamatan IP dengan menghilangkan sistem kelas A, B, C yang digunakan sebelumnya. Dulu tuh kelas-kelas seperti kelas A, kelas B, dan kelas C itu membatasi jumlah alamat IP yang dapat digunakan yang menyebabkan pemborosan dan kesulitan dalam pembagian IP untuk berorganisasi dengan kebutuhan yang berbeda. Nah, yang terakhir itu ada subnetting. Subnetting adalah cara untuk membagi atau mendeskripsikan IP address agar lebih efisien dalam penggunaan jaringan. Hal ini dilakukan dengan memisahkan bagian network dan host pada IP address. Nah, segitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi yang kurang jelas. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.